I'm very lucky have two support system sih. One dari office, dari kerjaan, we have a very strong team, which is masih growing team. Nah kalau dari rumah juga as I also have a very support team dari rumah, like suami istri lah ya. Yeah. Aku tuh nggak kepengen kayak bunda-bunda zaman dulu sih. Kalau soal kayak zaman dulu kan kayak banyak juga mama-mama yang struggling banget kayak kerja gitu kan. Aku tuh kayak learning from that deh. Aku suka kayak hang out with the friend juga, balance life lah, kayak kerja dan hura-hura harus balance gitu loh. Ini kita mau bahas tentang pandemi, Kak. Maksudnya mau tahu aja Trimangkis tuh waktu itu tuh seperti apa? Karena aku ingat waktu COVID tahun 2020 kan semua di rumah tuh. Aku ingat banget itu pernah stop belanja juga ya. Mau pakai kemana soalnya kan? Di rumah aja. Dan maksudnya beberapa teman kan ada yang main di bidang fashion gitu kan. Mereka juga sempat bilang lah kalau struggle karena kayak orang nggak belanja gitu loh. Mau pergi ke kantor juga enggak, ke mall juga enggak. Nah, Trimangkis waktu itu seperti apa tuh Kak menghadapi ini gitu? Trimangkis tuh waktu itu kan we are very strong. Kita tuh lumayan kayak strongnya di offline sih, bukan di online. Jadi tuh ya itu yang aku bilang tuh kayak udah terbangga gitu kan. Pembukaan Plaza Indonesia bulan itu juga pandemik selesai. Di Maret 2020 itu. Iya, jadi tuh pandemik dong, bangganya ya luntur gitu kan. Terus gitu tim juga udah banyak gitu loh. Tim juga udah banyak tuh kayak aduh gila ini baru naik kelas nih gitu. Tapi ya gimana, pandemic juga the whole world gitu kan. Kita adaptasinya sangat cepat sih. Kita truly kita adaptasi sangat cepat. Kita shifting dari tim yang dari toko itu semua kantor. We work harder dari sebelum pandemic. Harder. Kita udah bilang itu udah harder deh. Soalnya kita malah jadi lebih sibuk karena tuh kayak toko tutup. The leader tetap mau omset. Kayak gimana, soalnya staff udah keburu banyak, kita udah keburu pengen expand ke beberapa opening gitu loh, staff udah banyak, jadi tuh malah kita ngantor gitu, we build a new line. Pada saat itu kita lihat itu everyone tuh kan yang apa sih namanya, kalau kita punya namanya chillwear, loungewear kan. Kita keluarin namanya chillwear. Itu tuh yang bajunya kayak santai banget gitu loh. Dan itu luckily itu very good sale waktu itu. Itu kita tersupport dari the chillwear itu. Kemudian kita juga kita punya offline itu kan udah ganti ke online. Itu kita have a new platform, itu live Instagram. Instagram live itu nolong banget tuh ya Tuhan gitu, akhirnya cerah gitu loh ya Tuhan, titik cerah. Terus udah gitu itu yang paling harus bisa adaptasi sih kayaknya. Cepet kita adaptasi cepet, dan luckily our team itu kayak kaget sama-sama gitu kayak terus udah gitu kayak kita mau ngapain gitu kan. Mau nggak kalau misalnya kita kerja di kantor gitu, kita sama-sama kayak udah kita doing this together by WA gitu loh, by live, by launching new product juga. Dan gilanya itu kita masih ada kolaborasi. Saat itu? Iya, kita masih ada kolaborasi dengan Kalula. Itu pas COVID ya? COVID. Kita masih ada kolaborasi dengan Kalula, dan itu lumayan booming karena everyone belum pernah, si KOL juga nggak pernah terima PR box selama pandemik kan. Jadi tuh kayak maksudnya adaptasi itu sih. Sama teamwork kita tuh yang kayak aduh gila sih, kerja macam kuda sih waktu itu sih motonya sih, kerja macam kuda. Jadi kayak Selasa di tim, Rabu tim ini, jadi tuh tim. Terus kantor kita bukannya gede, kecil juga gitu. Jadi jadi semua floor itu tuh udah kayak ada tim ini, terus ada social distancing kan, ada takut juga kan. Jadi tuh bener-bener kayak di rolling gitu. Jadi tuh kayak ya amin deh, survive udah lewat juga gitu loh. Jadi so happy. Maksudnya walaupun kayak bukannya kayak bisa kayak cuan gitu, tapi at least we survive gitu loh. Betul. At least we survive, dan maksudnya biaya-biaya bisa ke cover gitu loh. Bukan udah pada saat itu nggak mikirin kayak cuan deh, kayak udah survive dulu deh, moodnya itu dulu gitu.
gitu. Kayak semuanya waktu itu gitu ya. Iya, tapi adaptasi itu memang kunci sih. Betul. Adaptasi kayak kita juga cepet banget sih, kayak oke, pada saat itu gila, kita pada saat itu kaget juga karena kita juga baru buka di PI gitu loh. Iya. Staff dia udah keburu banyak gitu. Tapi ya luckily kita udah start online tuh udah bertahun-tahun sebelumnya. Tapi in this pandemic kita punya online tuh growing, at least we know caranya gitu loh. At least kayak garis besar kita paham lah. Soalnya biasanya kita fokusnya kan selalu di offline gitu. Iya, iya. Jadi ada sisi baiknya lah ya. Belajar lagi ya. Belajar lagi gitu Dan loh. kerja bagi kuda itu. Kerja bagai kuda, pandemik gitu loh. Very nice. Aduh amin deh, aduh lega gitu. Udah mulai buka lagi Iya, gitu kan. iya. Sekarang udah getting Sekarang better udah juga lah, kan. udah Getting normal. better. Iya. There's another challenge, Nori. Iya. Another challenge lagi ya. Ada challenge Iya, lagi iya. gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, kita keep learning lah. Betul, Iya, betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah collab nih, Kak. Kan banyak ya sekarang, kayaknya udah banyak Three Monkeys ya. Collab terus. banyak, ya. Collab terus aktif. Nah, itu tuh ada proses tersendiri nggak sih, Kak? Boleh sharing nggak tuh prosesnya gimana? Mungkin prosesnya. Ada dong. Iya, apakah alignment dari Three Monkeys sendiri kayak style-nya harus sama, terus mungkin Milih milih KOL-nya. KOL-nya seperti apa, atau ada strategi khusus kah? Gimana tuh? Waduh, strategi khusus kayaknya kagak ada juga Nggak sih ada. sebenarnya. Kayak selalu kayak aku selalu bilang tuh kayak teamwork kan. Kayak tuh siapa nih mission kita mau pakai nih yang menurut kita keren gitu, kayak inspired lah as a style-nya keren kita suka, atau dia tuh misalnya kayak working mom like Cecile, dia working mom, jadi tuh kayak kita aduh gila dia keren banget gitu loh, how to balance gitu, udah gitu terus udah gitu yang style kita rasa kayak inspiratif. Terus udah gitu misalnya kalau let's say dari kayak illustrator yang kayak menurut kita aduh kok dia keren banget sih sama international, jadi tuh lebih kayak menurut lo keren nggak di kantor siapa sih yang kita ajak collab gitu loh, oke, si ini gitu. Nah misalnya si A itu tuh biasanya pertama dia pasti keren, atau dia tuh menurut kita keren ya, menurut kita dia inspiratif, atau dia punya works, maksudnya kayak dia punya karya inspiratif. Nah setelah itu tuh sebenarnya kolaborasi itu kenapa kita lakukan terus, karena itu the idea itu malah jadi out of the box. Misalnya kayak kita terima kasih kayak gini, kita punya style tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya di kolaborator, dia selalu punya style dia sendiri. Jadi which is tuh kita jadi oh ya seru juga nih gitu kan. Bagaimana menggabungkan dua ide gitu loh. Three Monkeys kan selalu udah kayak gitu, misalnya udah strong idea. Begitu juga si kolaborator tuh pasti ada strong idea juga kan. Jadi itu how to join it together, build a one collection yang which is dia proud untuk represent this is my collection, dan Three Monkeys juga ya ini masih Three Monkeys gitu loh. Iya, Jadi tuh nggak melenceng gitu, tapi dari dua idea lah together. Nah biasanya kalau ada kolaborasi itu always menurut kita tuh we grab a new market yang mungkin yang belum tahu Three Monkeys. Betul. Iya betul. kan. Benar. Sebenarnya tujuannya juga itu kan, yang kayak grab new market. Jadi yang belum tahu Three Monkeys jadi bisa tahu. Let's say kita kolaborasi dengan Ika is illustrator. Dia juga punya maksudnya dia juga fanbase-nya juga gede gitu loh. Kalau yang latest yang terakhir ini dengan si LC itu style-nya tuh lebih kayak klasik, lebih clean look gitu loh. Jadi tuh juga kita juga suka style itu, ya which is yang orang selalu berpikir terima kasih duar warnanya gitu kan. Oke, coba tone down dengan si LC gitu kan. Terus udah gitu kayak before that kita ada Tamara itu kan di streetwear, dia kayak Jordan Girls gitu loh. Jadi tuh explore the market lah. Jadi tuh kayak biar lebih seru juga gitu Iya loh. sih, jadi tambah memperkaya ya. Iya, ya, dan desainnya. idenya tuh kan biasanya maksudnya kayak si kolaborator itu kan juga punya ide sendiri gitu loh. Betul. Strong idea juga gitu. Jadi tuh seru sih. Seru. Seru sama ada kayak ya stres-stresnya ada juga, seru-seru ada juga. Jadi tuh kayak ya jadi memperkaya masing-masing lah. Kita juga secara ilmu jadi lebih kaya. Gue tuh mau kayak gini loh, itu tangannya kecil loh gitu-gitu. Jadi tuh seru sih, menyenangkan. Tapi ada target gak Kak? 1 tahun tuh Three Monkeys harus collab dengan berapa? Itu ada atau udah go with the flow aja? Kalau nggak
Enggak ada sih. Nggak ada Kita tuh target. kayak nggak ada ya. Kayak oh jangan sedih. Soalnya kalau kita warga Loro Jonggrang. Kita di kantor candi banyak. Iya. Nah, candi. Besok yuk gitu loh. Spontanitas. Iya. Tapi kayak tim terkejut. Tapi berarti abis ini ada next collab loh enggak? Masih Next secret ya? collab itu ada sih, tapi kan itu baru collab this week, last week. Jadi tuh kayak Kirain masih- besok udah ada lagi kan? kayak santai dulu santai itu kita baru maksudnya kolaborasi dengan LC, kemudian kita buka toko yang by the sea yang di Peak, kemudian kita baru launch new brand Helio yang which is dia branding tuh udah PR-nya banyak banget sih. PR-nya udah lumayan sih itu kayak buat sebulan ini lumayan sibuk ya. Sebulan ini. Sebulan Bulan depan kayak belum lumayan, tahu. gitu kan. Gue dari tadi penasaran nih. Dari tadi kan Kak Eti ngomongin tim and tim Iya, ya. iya. Seberapa gede sih Kak timnya? Waduh, jangan sedih. bener nih. Terkejut. Tim Terkejut. kita kecil. Oh, oke. Small team, tapi semuanya luar biasa ya kerjanya. Multitasking semuanya. Oke. Nah, lumayan kayak tim gitu tuh kayak bukan tim besar, kayak macam kuda sih. Macam kuda itu ya. Hampir tiap hari dia ya. Tiap hari kita bilang hari pertama ramah, hari kedua emosi, hari ketiga udah pasrah. Udah hari ketiga udah pasrah. Jadi tuh tim kita nggak bukan tim besar sih, masih growing team gitu loh, kayak kita masih banyak posisi-posisi yang harus kita isi. Cuman ya udahlah, kita milih tim itu lebih kayak the vibe yang dibawa, Betul. our culture. Masuknya dia nyambung nggak ya dengan maksudnya dia harus selalu fun lah, kayak menyenangkan gitu loh. Soalnya working di office kan kayak 8 jam gitu kan, kayak kita bete kesian juga kan. Jadi lumayan ya challenging juga gitu loh. Itu Jadi penting hiring tuh nggak buru-buru lah ya. Iya. Lebih Sebenarnya kayak mirip- buru-buru, cuman ya Mensortir tadi men, mensortirnya Iya, itu penting buru-buru soalnya kan. sih, cuman kayak mana gitu kan. Tapi ya itulah jodoh-jodohan sih kali ya, Iya sih. jodoh-jodohan sih. I believe so, kadang ya pasti ya sih. handling a company pasti Iya. ada kayak gitunya. Kita masih small team sih. Kaget sih kalau kita Berapa dong? Emang small. berapa? Aduh kecil, swear kita tim kecil. 20. Less Range-nya than deh, range-nya. nggak nyampe. Nggak nyampe. Tapi Nggak nyampe. aku ini loh nggak apa-apa banget small team tuh kadang-kadang ramping gitu ya. Ramping itu lebih cepat. Ramping tapi Daripada- itu ya hati-hati kesehatan ya. Iya itu guys. betul. Cuma Hati-hati maksudnya karena kesehatan. kita masih small team, kadang-kadang kan komunikasinya jadi lebih gampang. Nggak terlalu banyak apa sih namanya tuh. Kalau yang udah makin besar kan terlalu banyak approval. Betul Ya kan, betul, lead betul, 1, lead 2 gitu terlalu lama. Kayak era sekarang harus serba cepat juga kan Iya. untuk Jadi kita akan adaptasi. contoh ya. Kita akan contoh. Terima kasih ya. Mudah-mudah sebaiknya jangan dicontoh ya. Karena tadi gue dengar banyak kata-kata bagai kuda. Iya, bagai kuda. Ya, monyet tapi kenapa dia Kerja kayak keras kuda bagai gitu. kuda. Emphasize-nya gitu. Kayak kuda. Iya. Belanja monyet kenapa kerja kayak kuda gitu. Bukan kerja kayak monyet gitu. Kerja harusnya kayak smart gitu ya. Tapi ini Kocak kayak kuda banget. gitu loh. Iya. Nah, Small sekarang team sih kita sih. Small team ya. Tapi we are growing team sih. Maksudnya kayak Iya, we iya. want to have maksudnya orang-orang baru yang buat fresh idea tapi sama dengan our vibe lah, our culture gitu, kayak seru, fun, menyenangkan. Kerja itu kayak enak lah gitu di kantornya. Iya, Benar, betul, setuju betul. sih. Kadang ya maksudnya kerja nggak cuman karena ya money gitu ya, tapi ya suasana lo bekerja mempengaruhi juga nggak sih? Betul. Gitu. Kalau Karena satu kan vibe. Senin sampai Jumat bu kerja. Iya. Iya, kan? betul. Kalau enggak Dan mungkin kayak bosnya fun ya. Nah ini nih mau dibahas nih. Sepertinya fun ya. Apa enggak? Sepertinya fun. Tapi Kak Heti, aku tuh pertama kali sebenarnya ngeliat Kak Heti tuh di SMS tau. Oh ya? Iya, opening Oke. store, maksudnya I know you're the owner gitu. Oke, Somehow kan oke. kepo-kepo juga, gue juga nggak tahu nih, kayak gue tahu nih kayak ownernya. Tapi Kak Heti saat itu tuh ramah gitu loh. Oh Aku ngeliat, iya, super friendly ya. super friend, maksudnya mau kasih suggestion ini yang bagus ke customer ya. Jadi Oke, kayak itu menginspirasi juga sih. Biar gitu jualan kan. deh kayak gitu. Iya, cuma Oke. maksudnya that energy gitu loh. Kayak Oke. maksudnya aku senang ngelihat business woman atau entrepreneur yang punya passion gitu di usahanya, Bidangnya. dan itu kelihatan banget gitu loh dari Kak Heti saat itu ya waktu aku lihat ya.
Ya kan? Pernah lihat gak sih quote yang kayak apa sih namanya kalau ada toko bagus gitu yang bersihin kan sometimes kan ada nama toko yang di lantai itu kan dia lagi bersih-bersih itu dia suka ownernya. Pernah lihat quote itu gak? Iya. Itu ya. Mungkin itu aku itu. Oke. Iya. Nah, terus yang aku suka itu adalah energi Kak Hetty gitu. Dari ketemu energi, tadi sampai sekarang maksudnya bisa berasa banget kan energinya fun, positif, vibe-nya oke banget. Nah, tapi kan Kak Hetty sendiri kan mompreneur ya, punya anak ya, gitu kan. Aku mau tanya gimana Kak Hetty tuh membagi waktu antara semua itu. Ini karena podcast kita nih kebanyakan mengundang working mom dan dan keeping up with the energy gitu ya. Itu nggak gampang loh Kak. Maksudnya untuk kita yang baru belajar ya, baru maksudnya punya anak kayak aku gitu, baru pas punya anak baru tahu gitu. Gimana ya gue? Kalau dulu kan belum punya anak, istilahnya gue kerja santai, ngebut, fokus cuma itu aja itu doang. Tapi pas udah punya anak, ya ada aja ya Kak ya. Ntar inilah, ntar itu challenge ya. Iya, energinya sih yang apa sih kebanyakan kekuras gitu loh. Terkuras. Jadi kadang-kadang kreatif kita juga redup ya kadang-kadang karena energi itu. Baik. Gak cuma kreatif tapi mata juga redup. Ini kantong mata luar biasa ya. Oke. Tapi Kak Hetty gimana tuh caranya? Masker ya. How you keep up with tipsnya nih? Tipsnya itu kayaknya harus ada. I'm very lucky have two support system sih. One dari office, dari kerjaan we have a very strong team, which is masih growing team. Nah kalau dari rumah juga as I also have a very support team dari rumah, like suami istri lah ya. Kayak pagi nganter anak, oke, kamu jemput ya gitu lah. Misalnya pagi aku nganter anak, jemput anak berarti suami ya, oke. Itu kan maksudnya that's a very teamwork. Suami istri juga teamwork ya, kayak jadi tuh kayak very strong support system juga, kayak we have pengasuh juga untuk bantuin kita supaya kayak kita pada waktu kita kerja pas kita tinggalin kan tenang ya, kayak gila enak lah, tenang gitu. Aku tuh selalu kayak how to balance it, kayak ya itu yang quality time with the kids sih. Quality time with the kids itu kayak pagi-pagi nganterin tuh kayak kan maksudnya kayak intimate lah, ngobrol gitu. Kalau misalnya pulang itu aku selalu seneng jemput mereka tuh kayak mereka ngobrol cerita gitu loh, kayak di kelas ngapain gitu loh. Dan anak-anak tuh kan sekarang juga udah sibuk, pulang tuh udah sore gitu kan, pulang udah sore. Sedangkan kita juga kerja kayak tadi kita discuss, pulang juga kadang-kadang lebih malam gitu kan. Dan luckily rumah aku dan kantor aku seberang-seberangan. Jadi tuh nggak ada text time yang di jalan itu loh, tinggal jalan kaki, sehat lagi ya, tinggal jalan kaki ke seberang lagi gitu loh. Nah terus udah gitu pada saat kayak quality time gitu, dengan itu aku fokus kayak dengan anak. Misalnya kayak dinner time, aku paling suka dinner time. Dinner time itu pasti ngobrol gitu, ngobrol ngapain sih lalala. Itu kayak nggak mungkin 1 jam tapi berquality. No gadget. Ya. Terus misalnya kayak ada sih kayak mess up gitu, yuk mari kita ke mall gitu kan. Tapi sebenarnya si mami kerja ya, ya gitu loh. Mungkin ada curi-curi kayak gitu. Jadi itu support system yang I'm very lucky gitu, kayak strong di sini. Jadi pada saat aku di rumah juga I feel like kayak secure gitu kan. Terus udah gitu kalau di rumah juga itu suami istri itu kan kayak pagi jemput kamu, aku kamu, terus udah gitu yang tim yang kayak oke, aku marah kamu jangan gitu. Kayak gitu. Kamu baik-baik aja berapa nggak tahu yang kayak gitu. Jadi tuh lebih kayak gitu sih. That's what can I share gitu, kayak apa ya, kayak struggle pasti ada sih. Sama I feel so lucky tuh waktu pandemi kedua sih. Pandemi kedua itu aku lumayan terjebak di Bali. That's why kita buka toko di Bali, karena aku hampir di Bali itu setahun. Oh my god, setahun. Tuh kayak kita masih bisa kerja secara online kan, tapi toko juga tutup gitu. Ya udah kita stay di Bali dan anak-anak online kan. Jadi tuh kayak udah 24 jam gitu loh. Sama anak ya? Sama anak tapi sambil kerja gitu loh. Ya itu sih. Tapi setelah sekolah ini nih sekarang ya itu waktu mereka juga sebenarnya nggak terlalu banyak gitu kan. Iya benar. Waktu mereka juga nggak terlalu banyak, jadi how we use it like a quality time. I wish bener sih ya, aku juga bunda-bunda baru juga gitu. Terus belajar juga kan Kak. Tapi waktu anak-anak masih kecil gimana tuh Kak? Kan Trimangkis lagi baru berdiri tuh, anak-anak pasti masih kecil ya saat itu ya. Aku tuh anak-anak masih kecil. Aku
aku tidur bareng sih sama mereka. Jadi kalau malam itu pasti barengan gitu. Aduh, aku tuh nggak kepengen kayak bunda-bunda zaman dulu sih. Kalau soal kayak zaman dulu kan kayak banyak juga mama-mama yang struggling banget kayak kerja gitu kan. Aku tuh kayak learning from that deh. Aku kayak I'm choosing yang kayak nggak mau gitu loh. I want together with my kids gitu loh. Sebisa mungkin aku tuh sama dia gitu loh. Iya. Gitu. Oh gitu. Walaupun kayak kerja banget gitu, kerja tapi banget. tetap dekat sama anak. Ya Iya, bagi waktu betul. lah ya. Iya, bagi waktu. Tapi Ih, susah sih. jiwa ibu-ibu susah, begitu susah, deh. gampang gitu kayak pertanyaan ya. Tapi mungkin gini kali ya, mungkin Kak Hetty waktu kerja ya kerja gitu ya, mindful di Iya, tempat betul. kerja. Fokus. Waktu sama anak fokus sama anak. Betul. Jadi kayak ya udah gitu. Iya. Kan kadang-kadang kalau Iya. kita tuh kebalik, ya kan di kantor suka kepecah mikirin anak. Ntar sama anak mikirin kantor. gitu. Mungkin, iya, jadi mungkin harus belajar ya Kak ya. Mungkin harus Difokus. kantor sama rumah seberang-seberang. Gimana men? Kita perlu gitu kayaknya. Jangan 10 menit cukup sih kayaknya. Itu juga sih sebenarnya how working life, mom life, sama sebenarnya harus kayak balance life buat diri kita sendiri Itu. juga sih menurut aku sih. Nah itu apa yang Kak Hetty itu Lakukan. biasanya lakukan. Apa yang mengisi Aib hopping ya, gitu? aib. Aib gak sih? Aib gak sih? Nggak sih abis pulang kantor tuh apa gitu rutinitasnya? Yang tadi yang Iya kan diceritain. makan malam. Enggak, yang tadi jam nonton 3 itu. Korea. Oh iya. Oh iya, terima kasih itu sudah diingatkan. Tapi apa yang makes you happy gitu yang membuat Kak Hetty itu terus happy ya? iya maksudnya terus terisi lah istilahnya. Nggak kosong gitu. Kalau misalnya what make me happy ya, aku suka kayak hang out with the friend juga, balance life lah, kayak kerja dan hura-hura harus balance gitu loh, kerja dan hura-hura harus balance, pagi kopi malam alkohol gitu loh. Tapi dengan apa sih namanya, dengan yang pas ya. Pas ya. Iya. Kadang-kadang kebablasan juga sih. Tapi makes you happy gitu Make ya. me happy, Nonton iya. Netflix. Iya betul. Nonton drama Me Korea. time Nonton perlu drama sih Korea. me time ya. Perlu Me sih. time terus udah gitu kayak time with friends gitu loh, hang out itu juga perlu sih. Tapi ya susah juga sih ya, how to fit in ya kadang-kadang ya. Ya sebisa mungkin sih kita Sebisa ya. mungkin dicuri-curi waktu ya. Tapi you happy now kan? Kelihatan Happy sih. dong. Oi. Harus dong. Vibe-nya udah Happy oke dong. loh. Kalau nggak happy nanti sad dong. Kayak nggak menginspirasi ya gitu loh. Seru banget ya ngobrol sama Kak Hetty Iya, ya. seru. Thank you loh. udah Tapi diundang. aku pengen nanya Kak, selama ini gitu pernah nggak sih ada momen di hidup Kak Hetty yang mungkin bikin dirimu down banget dan down banget ya. sad gitu kan? Dan belajar dari itu tuh Iya. apa, how Bagaimana? bangkitnya. Sad Di podcast ini kita harus mengorek itu kan. Iya, Oke. dikorek terus sampai dapat. sad moment. Aduh, kalau sad moment itu apa ya? Jarang kayaknya. Kayaknya itu kan Kayak apa ya? bener-bener Pandemic mungkin sad moment sih. Pandemic mungkin sad moment. Pandemic ya? itu mungkin sad moment. Pandemic itu one of the sad moment. Maksudnya kayak momen yang kayak down gitu loh. Kayak kalau di bisnis pada saat itu kan kayak aduh kayak rasanya lagi keren gitu kan. Itu down banget tapi kayaknya aku bukan model yang kayak lumayan kayak terbawa-bawa gitu loh. Enggak ya? Enggak. Aku tuh kayak aduh gila kayak aku tuh adaptasi cepet, kayak notice-nya cepet, I'm very sensitive gitu loh, kayak sensitifnya kayak, hah ini kok kayak salah deh kayak gitu, kayaknya salah deh itu, jadi tuh kalau sad momennya apa ya, what make me sad ya, sad tuh apa ya? Tuh udahlah nggak ada berarti. Apa ya? Sad aja nggak mikirin. Karena kayak gue ngerti deh, maksudnya Kak Hetty tuh ada masalah tuh langsung cari Mikirin jalan solusi. keluarnya, Iya, cari solusi. Dia aku nggak nggak suka terlalu drama. fokus di Iya. problemnya gitu, Iya, kayak iya. aduh kita solusinya apa gitu loh. Apa ya sad moment ya? Jarang sih. Jarang ya. Gak kepikiran loh Suar. Iya. A very Makanya. positive Aduh, person ya. ya. Iya, makanya tadi aku Enggak, nanya iya. Kak Hetty tuh orangnya overthinking nggak? Enggak, kata dia berpikiran sangat logik. Sangat logik. Jadi Logik. kayak nyari, oke ini gini solusinya apa? More logic dan emotional gitu ya. Iya, malah kurang emosional aku tuh. Maksudnya kurang sensitif. Maksudnya kurang sensitifnya kayak kalau ketemu orang tuh kalau orang ngomong A, aku akan terimanya A. Kalau misalnya orang kayak lebih tersirat malah aku nggak nyambung kayak
apa ya gitu loh, ini kayak gitu. Iya. Seru sih. Paham. Kayak begitu jadi happy. Itu harus belajar sih. Harus Iya, belajar. aku jadi kepikiran ya, what is that moment ya? Ya entar coba dipikir-pikir. Coba nanti kasih tahu. Ya kalau nggak ada ya sudah lah Bu. Berarti nggak ada satu Iya, berarti kan momen. happy terus. Happy terus. Iya, bersyukur ya kan. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Asik. Nah, Oke. any apa message atau tips buat para working mom atau nggak harus working mom lah, untuk semua wanita yang mendengarkan podcast ini, gimana sih untuk caranya untuk tetap stay kreatif, stay happy gitu loh. Caranya apa ya? Ala Oke, Kak Heti. oke. Ala Kak Heti. Ala aku ya. Kalau aku bilang sih harus balance ya, life is a balancing gitu loh, kayak we do our best, we of course we hard work gitu, we keep learning, terus udah gitu sometimes kalau misalnya kita udah do our best we expect much, you know, kayak tapi kalau pada saat kita ekspektasi kan capek ya, kayak aduh nggak sesuai ekspektasi gitu, padahal mungkin menurut orang udah bagus gitu, tapi dari kita tuh selalu kayak kurang. Maksudnya kadang-kadang FOMO itu ya bagus juga untuk keep learning gitu loh, untuk kayak improve lebih baik lagi. Tapi yang aku lagi lately belajar itu berserah sih, maksudnya kayak ya udahlah gitu, I let go. Kalau misalnya apapun yang dikasih udah menurut aku the best dari yang di atas ya udah gitu loh, kayak aku udah seneng, udah happy gitu loh. Itu sih yang aku bilang tuh kayak I learning beberapa waktu ini, dan kayaknya kalau yang lainnya tuh harus fokus, keep focusing tujuan kita tuh apa gitu loh, jangan kayak lihat si A, bagus nih, kayak kepengen kayak A gitu loh, si B sometimes itu pasti ada, very normal kan. Tapi kalau misalnya kayak kita keep focusing kan maksudnya kayak ya itu our goal gitu loh. Sometimes kita lupa gitu loh. Kita kayak harus selalu mengingatkan diri kita sendiri gitu loh, kayak gue mau ke situ loh gitu loh. Itu loh my goal gitu loh. Harus kayak itu. Terus udah gitu apa ya? Passion juga kali ya. Kayak maksudnya kayak ini kenapa kita kayak selalu happy, karena maksudnya kayak not always juga, mungkin terlihat happy setiap kali ya, mungkin is our passion juga, maksudnya kayak kita pada saat kayak ngerjain kayak yang kita suka kan kayak sometimes kayak udah sampai jam 6, jam 7 tapi kayak ngerjain terus gitu, nggak capek-capek gitu loh, karena seneng gitu loh, terus udah gitu resultnya juga seneng gitu loh. Dan satu lagi tuh kita selalu lihat kalau misalnya our team happy, sometimes tuh kayak it's not about us juga, bukan kayak kita doang gitu loh, kayak surrounded kita kan juga harus happy gitu kan. Maksudnya kayak sekitar kita juga harus happy gitu loh. Sometimes kayak aku juga kayak very workaholic sih, kayak sometimes kayak mereka udah capek deh, kayak harus chill bentar deh gitu loh, kayak kadang-kadang kayak lupa gitu kan, kayak terlalu gitu, kayak hasil iya ya, kayaknya yang lain capek nih gitu, kayak harus notice juga itu. Jadi itu sih ya, kayak apa sih bisa disimpulkan gak sih, ini kayak panjang banget. Bisa. Nanti kita simpulkan di bawah ini. Dan yang paling penting itu tadi, jangan terlalu drama ya, berpikir selalu solusi, jadi kita nggak overthinking juga. Betul, gitu kan, jangan terlalu di bawah. Jadi gitu nggak ada kan. waktu untuk kayak berpikir yang aneh-aneh Itu gitu. dia. Itu Betul, penting. betul. Dan jangan lupa tadi tipsnya minum ginseng. Iya ginseng ada. Tadi belum cerita ya pagi ya. Ya pagi minum ginseng, mungkin mau gue praktekin Rutinitasnya tuh. Rutinitas tuh pagi tuh, karena keep me fokus, karena pagi-pagi tuh aku selalu meditasi. Ya aku tuh selalu kayak kalau aku belum meditasi tuh kayak rasanya tuh kayak aduh kurang nih gitu loh meditasi. Berapa lama tuh Kak meditasi? Setengah jam sih aku usahain, kalau misalnya kalau lagi buru-buru harus ngantar anak sekolah 10 sampai 20 menit. Tapi kalau misalnya itu tuh setengah jam. Terus dari setengah jam tuh aku juga usahain tuh kayak seminggu tuh 4 kali tuh olahraga 4 kali. Jiwa raga sehat, Beb. Iya. Oke, jiwa raganya harus sehat. Terus pada saat kita udah melakukan itu, sometimes tuh kayak kita punya
subconscious itu kayak kita berarti oke mari kita perang gitu. Gue udah feel strong nih today gitu loh. Ya. Terus udah gitu ginseng jangan sedih. Ginseng selalu ada. Ginseng, kopi, alkohol pada penutupan. Itu gitu ya. Terima kasih. Mantan banyak belajar akhir. Oke. Thank you so much Kak Thank you so much, Thank you so much ya. Makasih Jangan banyak. kapok ya. Aduh, Iya. thank you banget. Thank you. Thanks. Thank you udah invite me ya. Nanti Semoga kita yang ajak collab. memberikan inspirasi buat Iya, orang banyak. yes, thank you Kak Thank Happy. you. So that's all for this episode, ladies. Semoga kalian di rumah juga bisa terinspirasi dengan apa yang kita obrolin hari ini. So see you on the next episode. Bye. Bye.